Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami merupakan perwakilan dari UBSI Group, spesialisasi di tahap 3, Final Project TSA Data Driven. Kami di sini membawakan tema yang berjudul Sistem Informasi Mitigasi Bencana Banjir. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak instansi terkait yang telah menyelenggarakan pelatihan ini. Yang pertama ada Digitalend yang di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Lalu kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada DigiLab, yang di mana DigiLab ini merupakan salah satu platform media pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Lalu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada CTI Group. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada dosen pembimbing dari kedua universitas, yaitu yang terhormat Bapak Fernando Besiaan, MKOM, yang terhormat Ibu Ririn Ikana Desanti, Eskom, MKOM. Baik, dari Project Final Team ini terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Farah Fadila, lalu ada Saya Faris Rifki Beriano, kemudian ada Fikri Ardiansyah, kemudian Saya Victoria Piardi. Saya Adela Ramadini. Saya Akila Fatimah Zahra. Saya Apriliani Hidayati. Saya Cynthia Perangsani. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Baik, dalam pembuatan proyek ini kami menggunakan metode waterfall untuk pengembangan sistem, yang di mana metode waterfall terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama ada analisis studi kebutuhan, tahap kedua ada desain sistem, tahap ketiga ada pengembangan sistem, tahap keempat dan 5 ada implementasi, monitoring, dan pemeliharaan. Untuk proyek yang kita buat, kami bentuk dalam bentuk website, yang di mana website ini sudah bisa diakses oleh publik dengan nama domain Jakarta Waspada Banjir netlify.app. Baik, untuk presentasi berikutnya, demonstrasi website akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Faris. Baik, terima kasih Muhammad Farhan. Jadi berikut adalah tampilan homepage dari Proyek Jakarta Waspada Banjir. Kemudian di sini ada peringatan dini. Setelah itu ada pengelolaan air. Kemudian juga ada akses cepat. Ada juga berita. Kemudian ada kontak kami. Selanjutnya informasi banjir. Halaman ini berisi informasi-informasi mengenai kondisi banjir di Jakarta. Terdapat pengendalian banjir, kemudian hal yang harus dilakukan. Setelah itu halaman peringatan dini. Kemudian ada prediksi banjir, berisi visualisasi data berupa diagram garis. Setelah itu ada peta, berisi peta interaktif. Kemudian halaman berita, berisi semua berita-berita terkait banjir di Jakarta. Setelah itu ada halaman tanya jawab. Oke. Kemudian kontak darurat, berisi informasi kontak, dan juga pertanyaan umum mengenai kontak darurat. Setelah itu terakhir adalah footer, berisi kontak Jakarta Waspada Banjir, akses cepat, tips praktis, dan hukum dan dukungan. Jadi seperti yang kita lihat, ruang lingkup wilayah yang kita terapkan adalah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Farhan. Baik, di sini saya ingin memaparkan selama dokumentasi kegiatan dari keseluruhan tahap, baik tahap 1 sampai ke tahap 5. Yang pertama ada perwakilan UBSI Group, survei instansi. Yang kedua ada dokumentasi kegiatan meet offline. Yang ketiga ada meet online via Discord. Yang kedua juga ada meet online via Google Meet. Lalu kita masuk ke bagian pendahuluan. Baik, terima kasih untuk pendahuluan, yaitu Jakarta Waspada Banjir adalah sebuah proyek bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir. Sistem ini akan menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang potensi banjir, termasuk peringatan dini, pemantauan cuaca, berita terkait banjir, dan kondisi air. Next. Yaitu tujuan dari proyek ini. Tujuannya yaitu 1. Memicu kepedulian, 2. Menumbuhkan kewaspadaan, dan 3. Mendorong partisipasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, di sini saya ingin memaparkan penerapan dataset yang diimplementasi ke website jawaban proyek atau Jakarta Waspada Banjir. Yang pertama ini merupakan tampilan visualisasi aktual data and ARIMA Model Predictions.
Yang kedua ini merupakan tampilan dari Manggarai BKB Water Level Predictions. Lalu ada juga Istiqlal Water Prediction. Secara kesimpulannya kami mengambil untuk prediksi data dari dua pintu air, yaitu Manggarai dan Istiqlal. Selanjutnya metode pengumpulan dan analisis data. Metode yang pertama yaitu kualitatif, yaitu kami melakukan observasi ke wilayah yang terkena banjir, wawancara ke instansi terkait, dan studi pustaka untuk menemukan jurnal dengan penelitian terkait. Selanjutnya kuantitatif, yaitu kita menyebarkan kuesioner untuk mengukur kepuasan user terhadap website Jakarta Waspada Banjir. Selanjutnya akan jelaskan kepada April. Oke, di sini dengan adanya website Jakarta Waspada Banjir diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir. Yang kedua, meminimalkan dampak banjir. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana banjir. Next. Yang berikut ini ada diagram UML dari website Jakarta Waspada Banjir. Di sini ada use case diagram, di mana user dapat melihat halaman beranda, dapat melihat halaman informasi tentang banjir, user dapat melihat halaman peta informasi banjir, user dapat melihat halaman berita, user dapat melihat halaman tanya jawab, serta user dapat melihat halaman kontak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Victory. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada activity diagram. Pertama, user membuka website Jakarta Waspada Banjir, maka sistem menampilkan halaman beranda. Selanjutnya, user dapat memilih halaman informasi banjir, maka sistem menampilkan halaman informasi banjir. Selanjutnya, user dapat memilih halaman peta, maka sistem menampilkan halaman peta. Selanjutnya, user dapat memilih halaman berita, maka sistem menampilkan halaman berita. Selanjutnya, user dapat memilih halaman tanya jawab, maka sistem menampilkan halaman tanya jawab. Dan terakhir, user dapat memilih halaman tanya jawab, maka sistem menampilkan halaman tanya jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akil. Itu struktur navigasi dari website kami. Di sini yaitu ada struktur dan navigasi yang ada di website. Pertama, ada halaman beranda, selanjutnya halaman informasi, terdapat informasi banjir, peringatan dini dan prediksi banjir. Selanjutnya ada halaman peta, halaman berita, halaman tanya jawab, dan halaman kontak yang berisi kontak kami dan kontak darurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang problem and solution selama pembuatan proyek kita ya. Yang menjadi salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data historis dan real-time yang berkualitas. Untuk mengatasinya, kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk mendapatkan akses ke data resmi dan mengembangkan metode untuk memperkirakan datanya yang hilang. Namun, untuk saat ini belum ada respon pada instansi tersebut. Tantangan lain adalah keragaman dan kompleksitas data yang berasal dari berbagai sumber. Kami menggunakan teknik integritas data dan pembersihan data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Baik, untuk pemaparan materi feedback akan dibacakan oleh Adela. Feedback responden terkait website Jakarta Waspada Banjir. Jadi sebelumnya kami sudah menyebarkan kuesioner untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap website kami dan didapat 100 responden. Lalu ini adalah hasilnya. Dalam perhitungan ini, kami menggunakan metode Stalikart yang dimana Stalikart ini memiliki beberapa kategori yang masing-masing kategori ini memiliki nilai skor. Dan bisa dilihat di tabel indeks bahwa total seluruh nilai indeks datanya adalah 80,48%. Kita menentukan jarak kelas indeks dengan cara total responden bagi skor tertinggi sekali. Lalu karena tadi rata-rata indeksnya 48%, maka berarti masuk ke kategori setuju. Dapat disimpulkan bahwa website Jakarta Waspada Banjir ini terbukti dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi seputar banjir di DKI Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Victor. Oke, baik. Terima kasih. Di sini tools yang kami gunakan itu ada pertama Visual Studio Code, lalu ada Next.js, lalu ada GitHub, lalu ada Netlify, dan terakhir ada Tailwind CSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Baik, terima kasih Kak Victory. Berarti ini ada kesimpulan mengenai tentang penggunaan website. Penggunaan data scientist dalam proyek ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman tentang pola dan tren banjir di DKI Jakarta, serta membangun model prediksi banjir yang akurat dan menjadikan informasi yang relevan dan mudah diakses bagi masyarakat. Mendukung pengambilan keputusan yang tepat untuk manajemen risiko banjir. Kemudian ada saran dari pembuatan website kami adalah perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, memperluas cakupan data dan sumber data, serta meningkatkan akurasi model prediksi banjir, dan memasukkan model mitigasi dan adaptasi banjir, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan sistem. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri. Jadi untuk keseluruhan presentasi dari proyek kami mungkin sudah cukup dari sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.